Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat, dan ketakutan takkan ada lagi dalam wilayah kita, sebab Dialah penyelamat kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi, saudari-saudara terkasih. Hari ini tanggal 19 Desember kita akan mendengar pemberitaan tentang kelahiran Simpson dan juga Yohanes Pembaptis. Sungguh misteri, namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dalam hidup kita pun demikian. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, untuk Ibu Susan, untuk keluarga-keluarga yang mengharapkan kesembuhan, untuk Ibu Lisa yang kemarin dipanggil Tuhan, dan juga untuk keluarga-keluarga yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Menyadari kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan dengan lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa pencipta umat manusia, dalam kelahiran putramu dari Santa Peran Maria, telah kau nyatakan kemuliaanmu kepada dunia. Kami mohon semoga misteri penjelmaan yang agung ini selalu kami hormati dengan iman yang teguh, dan kami rayakan dengan kasih yang ikhlas. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandung, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang kau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu menjadi nazir Allah. Dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang-orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sebab itu janganlah minum anggur ataupun minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu itu melahirkan seorang laki-laki dan diberinya nama Simpson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ialah luputkan aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, tuna sisai akan menjulang di tengah bangsa-bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ini Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia.
Sekian peristiwa waktu 3 giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ungkupan di situ. Pada saat pembakaran ungkupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ungkupan. Oleh kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab itu akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan makan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus dan mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang berdurhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istri pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Dan engkau tidak percaya akan perkataanku, yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Dia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah yang misteri, menakjubkan. Seorang yang dikatakan mandul, tidak beranak, akhirnya menerima kabar baik dari Tuhan dan mengandung sebagai nazir Allah. Bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan bangsanya melalui seorang Simpson, tidak minum anggur dan juga melakukan kehendak Allah. Tapi pada saatnya ia pun jatuh dan akhirnya ia menerima kematian. Juga tentang Yohanes Pembaptis sebagai nazir Allah. Ayahnya Zakaria juga mendapat penglihatan dari malaikat Tuhan, Gabriel, malaikat yang melayani Tuhan. Ia menjadi bisu dan tidak bisa berkata-kata. Namun semuanya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Elisabet yang dikatakan mandul dan sudah lanjut usia mengandung, dan ia melahirkan seorang Yohanes yang menyiapkan jalannya Tuhan. Banyak hal yang tidak mungkin tapi bisa terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan. Tapi harus ia, seorang Yohanes, dipenggal kepalanya bukan karena ia bersalah. Ia sungguh-sungguh mau mengikuti kehendak Tuhan, memberikan kebenaran, mewartakan sebuah keadilan. Meskipun ia akhirnya juga mati di
penggal kepalanya karena ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudari, saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk tetap taat, untuk tetap setia, meskipun segala sesuatu akan kita terima mungkin yang tidak enak. Tapi disitulah rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita. Roh Kudus mengerti. Zakaria mengatakan dalam bacaan Injil, sangat luar biasa. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Mungkin ini kata-katanya juga bisa kita lakukan. Saatnya Tuhan berpihak memberikan kepadaku. Saat ini ia menghapuskan aibku bagi semua orang. Buktikan bahwa Tuhan sungguh bekerja dalam diri kita. Hingga hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek dan sering disampaikan orang kepada kita akan menjadi hilang. Kenapa? Tuhan beserta kita. Immanuel, Yesus yang kita nantikan sudah semakin dekat. Siapkanlah. Berilah kesempatan bagi orang-orang yang tidak pernah merasakan sukacita. Berikanlah sukacita kepada mereka, sehingga akhirnya kita pun bersukacita karena Allah menyertai kita. Amin. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala. Ya Tuhan semesta alam, sampai kemurahan kami roti kami siapkan. Sebelum dia manusia bagi kami roti kehidupan. Terpuji Allah. Seperti Kristus bagaimana Tuhan akhir. Ya Tuhan semesta alam, sebab kemurahan kami lima anggur dan kami siapkan isi pohon anggur dan dosa manusia bagi kami yang minuman roh. Terpujilah Allah. Bapa, sucilah aku, bersihkan aku dari dosa. Aku sudah aku Kristi. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, pandanglah dengan rela roti anggur yang kami letakkan di altar-Mu. Semoga persembahan kami manusia lemah ini Kau kuduskan dengan kekuatan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta dan serta juga. Maya mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus dan kekal kuasa. Bahwa dimana juga kami senantiasa bersyukur kepada dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Dia dinubuatkan oleh perkataan para nabi dan dengan penuh kasih sayang yang dikandung oleh Santa Maria. Dia yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenankan pada orang banyak tatkala ia muncul di depan umum. Dia pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti dapatinya tekun berdoa dan bersukaria memuji Dia. Dan sebab itu kami memandangkan kidung kemuliaan bagi bersama dengan para malaikat dan suasa surga yang tak henti-hentinya bersama. Kudus, kudus, kudus Tuhan adalah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau ya Bapa, segala kudus. Setelah persembahan pencurahan roh bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan Yesus. Ketika diserahkan menung sengsara Yesus mengerti ucap syukur pada-Mu, ucap seperti itu dan berikannya pada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula setelah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur padamu, lalu berikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah,
Inilah dia darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paulus, kami Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah hamba-Mu Wesa yang telah dipanggil Tuhan kemarin. Ampunilah segala dosa-dosanya dan terimalah ia dalam kerajaan-Mu yang Engkau. Ingatlah pula kan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan bunda Allah, Santo Yosef bayi yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah. Anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari-saudaraku terkasih, lihat. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, juga mengharumkan bahwasanya Engkau berkenan berada di tengah-tengah kami. Yang mohon semoga kami dapat melihat kebijaksanaan-Mu yang terdapat dalam diri Yesus, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab Dialah yang datang mengunjungi kami dan hidup bersama dengan kami sepanjang masa. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Tuhan serta dan serta-Mu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari, saudara pun terkasih, dan Ekaristi sudah selesai. Syukur. Pergi kita diurus.